Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan atau individu yang karakteristiknya ingin diketahui. Banyaknya individu atau elemen yang merupakan anggota populasi itu disebut sebagai ukuran populasi dan disimbolkan dengan N. N itu berarti ukuran populasi. Sedangkan populasi sendiri itu ada dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Terbatas maksudnya adalah populasi yang jumlah anggotanya itu bisa diketahui dengan pasti. Sedangkan populasi tidak terbatas itu populasi yang jumlah anggotanya tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Jadi, sampel ini merupakan himpunan dari populasi dan disimbolkan dengan N kecil. Kalau tadi ukuran populasi N besar, kalau sampel itu N kecil. Tadi sudah dibahas, sampel diperlukan apabila populasi tidak terbatas. Sekarang mengapa sampel kok diperlukan? Sampel diperlukan apabila populasinya tidak terbatas. Maka satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah menggunakan sampel sebagai data untuk menarik kesimpulan. Apabila populasinya terbatas, maka dapat menggunakan baik data sampel maupun data populasi. Dapat menggunakan data populasi apabila ukuran populasi atau jumlah anggota populasi tidak terlalu besar. Selain itu juga, mengapa sampel diperlukan? Itu yang pertama yaitu penelitian secara individual atau satu persatu terhadap seluruh anggota populasi yang tidak mungkin dilaksanakan. Yang kedua, objek dari penelitian itu sendiri bersifat homogen. Itu maka dari itu perlukan sampel. Yang berikutnya, dampak dari destruktif terhadap objek yang diteliti. Yang keempat, sampel itu diperlukan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jenis sampel. Jenis sampel, di sini ada sampel probabilitas. Sampel ini merupakan himpunan unit atau elemen observasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga unit atau elemen dalam populasi tersebut mempunyai peluang yang sama, yaitu yang diketahui, untuk terpilih. Sampel ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana adalah sampel yang diambil dari suatu populasi dengan cara tidak memilih-milih individu yang dijadikan anggota sampel atau atas dasar alasan tertentu atau alasan yang bersifat subjektif. Dalam pengambilan sampel ini, yang pertama prosedurnya yaitu yang pertama menentukan populasi yang akan diteliti, kemudian menentukan ukuran sampel, yang ketiga memberi nomor pada semua anggota populasi, yang kemudian mengambil nomor tersebut secara acak sebanyak anggota sampel yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu sampel acak berlapis. Sampel acak berlapis merupakan sampel yang elemennya dipilih secara acak. Namun sebelum ini dilakukan, populasinya terlebih dahulu didestratifikasi terlebih dahulu. Penarikannya atau prosedurnya bisa dilakukan dengan yang sama kayak tadi. Pertama, menentukan populasi, ukuran sampel, identifikasi variabel yang diteliti, membuat strata yang diperlukan.
strata ini lapisan atau subpopulasi membentuk dikelompokkan anggota populasi berdasarkan lapisan. Yang ketiga secara acak, yaitu pilih anggota sampel dan masing-masing lapisan. Yang berikutnya adalah sampel acak klaster. Sampel ini dalam penarikan dari populasi yang telah dikelompokkan terlebih dahulu. Jadi penarikan sampel dari sampel acak klaster ini adalah penarikannya dari populasi yang sebelumnya telah dikelompokkan terlebih dahulu. Prosedurnya yaitu pertama sama tentukan populasi, ukuran sampelnya, terus tentukan klasternya. Di sini penting karena apa? Karena kita menganggap objek penelitian tersebut sebagai klaster. Kemudian membuat daftar nama klaster yang merupakan komponen populasi dan hitung jumlah klaster tersebut. Kemudian perkirakan jumlah rata-rata anggota per klaster. Terus tentukan jumlah klaster yang diperlukan, yaitu caranya bagian ukuran sampel yang ditetapkan dibagi dengan angka perkiraan jumlah rata-rata per klaster. Yang berikutnya yaitu sampel acak 2 tahap. Sampel ini merupakan gabungan dari sampel acak klaster, sampel acak sederhana. Pada sampel ini, pengambilan secara acak dilakukan 2 kali, yaitu pada tahap kelompok dan tahap individu dalam kelompok. Sekarang sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas. Sampel ini anggota populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan atau dipilih menjadi anggota sampel. Sampel yang termasuk kategori ini adalah yang pertama, sampel sistematis. Yang kedua, sampel purposive. Dan yang ketiga adalah sampel kuota. Sampel sistematis ini adalah sampel yang berdasarkan nomor tertentu dari populasi yang telah diberi nomor urut. Sehingga selisih atau perbedaan nomor antara setiap 2 individu yang diambil selalu tetap. Berikutnya, sampel purposive. Anggota sampelnya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Peneliti percaya bahwa anggota sampel yang dipilihnya memenuhi kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya menggunakan informasi dari studi-studi yang telah terlebih dahulu untuk memperkuat alasan pemilihan anggota sampelnya. Yang ketiga, sampel kuota. Sampel ini dipilih berdasarkan kebetulan dan kebutuhan. Kebetulan artinya kemudahan bagi peneliti untuk mengakses para anggota sampel, menentukan kategori atau sifat yang diinginkan oleh peneliti, kemudian peneliti menentukan jumlah anggota sampelnya secara proporsional. Apabila karakter anggota sampel yang dipilih dapat mewakili karakter populasinya, artinya apabila menggali informasi dari sampel tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi yang sama apabila peneliti di tingkat populasi. Yang kedua, derajat kerepresentatifan suatu sampel terkadang tidak mudah diketahui dengan pasti. Yang kemudian makin representatif suatu sampel, semakin kecil kesalahan duga peneliti terhadap karakter populasi. Untuk itu, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut. Langsung kita menuju ke KB2, sampel yang representatif. Yang pertama, bagaimana kita menentukan ukuran sampel? Dalam penentuan jumlah sampel, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti jenis penelitian serta kesediaan waktu, tenaga, dan biaya.
Dalam kasus yang ekstrim, satu individu sebagai sampel dapat sudah dianggap cukup. Karena informasi yang terkandung dalam sampel digunakan untuk menduga karakter populasi, secara awam dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin kecil kesalahan duga yang dibuat oleh peneliti. Menurut pendapat dari Gay 1987, misalnya mengatakan bahwa untuk studi yang bersifat deskriptif, ukuran sampel sebesar 10% dari jumlah populasi merupakan ukuran minimum. Sedangkan untuk studi korelasional dan studi kausal komparatif, disarankan menggunakan sampel minimum sebanyak 30 subjek atau responden. Lalu bagaimana menghindari kesalahan dalam menentukan ukuran sampel? Yang pertama, di sini ada dua kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan sampling. Kesalahan ini dikenal dengan istilah sampling error. Kesalahan yang terjadi secara kebetulan ketika proses penarikan sampel dilakukan. Kesalahan tersebut muncul di luar kemampuan kontrol peneliti. Misalnya, dari suatu populasi tertentu diketahui bahwa sebagian besar 60% anggota populasinya tidak merokok dan 40% merokok. Ketika sebuah sampel ditarik secara acak dari populasi tersebut, ternyata hanya 57% yang tidak merokok. Jadi di sini ada perbedaan 3% antara data populasi dengan data sampel. Inilah yang disebut kesalahan sampling yang 3%. Dari kesalahan yang kedua, yakni kesalahan dari non-sampling. Kesalahan non-sampling adalah kesalahan yang dibuat oleh peneliti yang secara sadar adanya sumber yang menimbulkan bias secara teoritis dapat dihindari atau dikurangi bias tersebut. Sebagian besar bias bersumber pada penggunaan sampel non-probabilitas. Rumus menghitung kesalahan sampling yaitu SA sama dengan akar N kurangi N kecil dibagi N besar kali S pangkat 2 per N atau akar dari N besar minus N bagi N besar akar dari 1 per N kali S pangkat 2. Di bawahnya ada keterangan bahwa FE merupakan kesalahan sampling. Komponen yang mencerminkan pengaruh ukuran relatif sampel atau N min N per N. Komponen yang mencerminkan pengaruh ukuran absolut sampel atau 1 per N dan akar dari varian sampel atau S. Dengan demikian, nilai duga kesalahan sampling sebenarnya merupakan perkalian antara ukuran relatif sampel, ukuran absolut sampel, dan timpangan baku. Selama nilai N min N per N dan 1 per N lebih kecil dari 1, maka nilai FE akan lebih kecil dari 1. Jika rumus tersebut dikaji, tampak bahwa semakin besar N semakin kecil nilai FE dan ini berarti semakin kecil kesalahan sampling yang kita buat. Kemudian yang C, bagaimana memperkecil kesalahan? Kesalahan sampel sendiri dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Berbeda dengan kesalahan non-sampling dapat diperkecil oleh peneliti dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan populasi secara jelas. Pada waktu menentukan populasi, peneliti hendaknya mengidentifikasi karakteristik populasi dan mengkajinya secara kritis. Peneliti perlu memilih karakteristik yang dianggap mempunyai pengaruh besar dan kecil atau yang dapat diabaikan. Jika tidak, maka kesimpulan penelitian akan melenceng. Kemudian yang kedua, yakni merumuskan pertanyaan dengan tepat. Peneliti hendaknya menghindari pertanyaan yang bersifat kurang jelas. Misalnya, bagaimana pendapat Anda terhadap sikap peduli lingkungan? Dari sini,
Pertanyaan ini tidak jelas karena orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap pengertian sikap dari peduli lingkungan itu sendiri. Yang ketiga, yakni menggunakan pendekatan yang baik terhadap subjek atau objek dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul di lapangan. Misalnya, pada waktu menggunakan data angka yang bersifat ringan, peneliti perlu mengecek kembali tentang adanya kemungkinan salah olah, salah ketik, salah hitung, dan sebagainya. Jika berhadapan dengan responden, peneliti memberikan gambaran yang sesat karena responden tersebut lupa atau tidak punya catatan dan sebagainya. Karena itu, hendaknya peneliti menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab karena responden harus mengingat-ingat. Misalnya, seperti berapa pucuk surat yang Anda terima 2 bulan yang lalu?